cerita ya, silakan. Iya. Hampir saya mau berhenti tadi. Ya, saking Iya. keras. Heeh. Alhamdulillah pas di sesi nafas yang 2 lapis itu dia tulis plong ya Allah. Oh, udah plong. Bun, kalau jenengan di rumah saya tak pijitin, Bun. Tak pijitin, Bunda. Kalau di sini tak elus-elus. Melaske banget ya, Bunda, ya sampai ya Allah ya gitu ya, Bun. Ya, bener saja, Bunda Rumah kan kemarin udah ajaib kok sekarang kumat kayak gitu. Ternyata ada hormon fisik yang muncul gitu ya. Hormon apa? Kortisol. Hormon karena haid itu ya. Ya, jadi itu udah alami, Bunda. Bunda ndak usah kepikiran banyak gitu ya. Apalagi ditambah, aduh ini yang mau bayar haji orang tuaku belum ada. Waduh ini gimana di keluargaku gitu kan. Udah nambah-nambah semua gitu ya. Dan ini nanti Bunda Rukmah paham petanya. Tenang, Bunda ya. Tenang, situasi seperti ini Bunda pahami, Bunda terima dulu ya, sebagai dua sisi dari kehidupan yang memang Allah sampaikan di sana. Kalau Bunda menolaknya dengan ada marah ya, atau dengan nada yang tidak mau terima lah gitu ya, maka nanti cahaya itu tidak akan bisa keluar. Yang penting Bunda terima dulu, jangan ditambah dengan ada kalimat kubur. Waduh, remek Bunda, remek Bunda. Terima dulu gitu ya, ruhnya belajar tuh dewasa gitu ya Bunda ya. Jangan kembali ya, jangan kembali ke apa kecil lagi gitu ya. Jadi Bunda besarin lagi tuh. Kayak kemarin udah keren ya Bunda, aku udah bisa Bunda, aku udah bahagia gitu kan. Nah, keserang tuh ada tamu datang gitu kan, malah menyebabkan beban ada lagi. Nah, sekarang nanti insya Allah Bunda ndak pakai lama ya, udah enteng. Dan ini petanya dicermati Bunda. Saat ada menstruasi berarti saya harus bagaimana gitu Bunda. Ini pembelajaran untuk diri Bunda ya, karena kemarin udah ajaib kan, jadi nanti ajaibnya juga mudah ya. Bismillah. Jadi seperti itu Bunda Rukmah ya. Jangan fokus kepada persoalannya. Kalau Bunda fokus kepada persoalan, tidak akan selesai karena akan menarik persoalan berikutnya. Pikiran kita adalah doa, apalagi pakai rasa gitu kan, itu kuat banget nariknya. Maka sweet fokus yang dibayangkan apa? Bahagianya, kesyukurannya, senang hatinya, ketenangan ciptakan di awal untuk menerima semua sajian Allah ini. Nggak usah dipikirin untuk cicilan ayah haji gitu, nggak usah dipikirin, tapi di LOP kan gitu Bun. Lalu dengan bahagia lepaskan TSR biar menjadi urusan Allah. Urusan Bunda berbahagia, berkegiatan ada di dunia ini. Maka Bunda setelah bahagia energinya besar. Untuk apa tuh energi besar? Bunda alirkan untuk kegiatan, masuk ke afiliat, udah share kayak gitu kan. Jadi uang gitu kan. Ya kan, kalau energinya udah besar untuk melayani banyak orang, untuk melayani keluarga, bismillah narik uang lagi, narik ada rezeki lagi gitu ya Bunda ya. Sip, udah kejawab Bunda Vita ya. Ada lagi yang lain? Bunda tadi ada yang mau bicara, silakan. Iya Bunda ini, assalamualaikum Bunda. Ya, oh Bunda Hening, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bunda Heni Mulyani, silakan. Terima kasih, pada malam ini saya sudah dihadirkan di grup yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Jujur Bunda, saya hari ini benar-benar total mengikuti. Harus mau ajaib dah gitu ya. Sampai meras air mata saya Bunda. Oh, terkuras ya, keren. Kan udah curhat dulu tadi ya, jadi ini terkuras gitu ya. Ini apa namanya, hanya tadi apa habis tarik napas terus tahan itu aku nggak kuat di jadi yang kalau Bunda Rukmah tadi kan di kepala ya. Kalau saya tuh hati kayaknya ini tapi angan itu kan pengen cepet-cepet ngeluarin gitu. Tapi pas begitu dikeluarin lemes badan saya semua, lemes. Seperti itu. Ya seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan tidak kata yang terlambat, alhamdulillah ya, walaupun dengan berat amat sangat, tapi alhamdulillah malam ini saya juga bisa hadir di sini gitu. Semoga dari acara ini saya bisa mengeluarkan seperti Bunda bilang tadi, mengeluarkan energi negatif, pikiran-pikiran negatif yang membawa tentunya ke
alam yang baru, ya saya hadir kembali. Jujur Bunda ini jadi pengen nangis, mesti pengen nangis saja Bunda. Ya, mau ajaib kok. Nah, tapi nyaman enggak Bunda ini rasanya? Nyaman enggak? Tadi sadar nafasnya gimana? Enak kan? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu yang harus disyukuri Bunda sampaikan karena memanggil keajaiban yang lain, ya. Enak, nyaman gitu ya setelahnya ya. Oke, ya. Pokoknya abaikan ini realita nyatanya ya, mohon maaf ya, ada yang mengecewakan Bunda, ada yang menumbuk, ada yang PHP, biarin aja. Semua udah indah seluruhnya gitu Bunda. Ya, semuanya udah asik kok gitu. Nanti asik beneran, orangnya datang bawain uang tuh Bunda. Gitu ya, sip ya. Oke. Bukan kecewa tidak bayarnya Bun, cuman kaget aja gitu, kaget. Gimana? Oh, jawaban dari Allah sudah dijawab gitu udah. Iya, Saya keren. senang. Iya, Cuma iya. tadi ya, tadi kenapa Bunda gitu? Karena mungkin saya baru ya pertama kali ya baru dan ini yang totalitas tuh baru malam ini jujur gitu ya. Karena kemarin saya sambil bekerja, kemarin tuh yang minggu kemarin mungkin kurang begitu khusyuk. Nah ini saat ini benar-benar total di depan kamera gitu. Nah, ya, berarti kan ada hikmahnya Bunda. Kalau Bunda tidak diberikan tumbukan kayak gitu, Bunda kan tidak masuk kelas total. Padahal udah dikabarin sama Bunda Pita, abaikan ya yang lain dulu, ya ditinggalkan dulu, jangan disambi-sambi gitu ya. Tapi Bunda sambi-sambi, terapi kok sambi-sambi, jangan ya gitu ya. Jadi total bener nih untuk diri Bunda gitu ya. Oke, nah akhirnya Bunda sadari ya, jiwa Bunda perlu makanan. Ini makanannya ya, untuk menerangi perjalanan tubuh Bunda agar nanti tidak cepat panik gitu Bunda ya. Tetap tenang menghadapi tumbukan apapun ya, bisa tersenyum ya, walaupun maaf anaknya keluarganya seperti apa, seperti itulah. Nah Bunda malah bisa bercermin, oh iya mana ya yang saya benahin gitu Bunda ya. Nah setelah itu nanti akan kebaikan itu akan menghampiri ke Bunda. Sip ya Bunda ini ya. Alhamdulillah, garpu talanya banyak yang belum saya jawab karena nanti ada kelas garpu tala. Cuman garpu tala yang terakhir sangat saya senang banget dapatnya surat Yusuf, ya Allah, Masya Allah Bunda Iya, terjawab. iya, akan didatangkan yang ganteng-ganteng Bun. Suratnya Yusuf. Nggak tahu itu apa hikmahnya itu. Yang ganteng kan ya termasuknya rezekinya ganteng gitu ya. Ya alhamdulillah. Pokoknya positive thinking aja ya Bunda ya. Positive thinking, positive feeling. Nah bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Yang penting bahagia. Jadi penduduk surga. Terima kasih. Pulang cepat. Silakan Bunda Pita. Selesai ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Inginnya bersama Ya. terus. Kalau bisa satu rumah ya Bu ya, ibu-ibu ya. Silakan Bunda Pita. Ya, lanjut dari Bunda Siti Ainis. Oh ada lagi. Oke, saya pernah mendengar keterangan Pak Nas, kalau ada orang berhaji atau umrah, kita yang doakan, bukan minta doa. Minta doakan, kickback, nanti malaikat yang doakan. Bagaimana Bunda? Ya, jadi Waalaikumsalam Bunda Ainis. Ini keterangan Pak Nas itu pas saat itu beliau dalam perjalanan umroh gitu ya, dan belum menemukan ilmu magnet rezeki. Nah, saat itu beliau masih berguru sama Ustadz Yusuf Mansur. Nah, memang Pak Nas memang pernah menyampaikan ini dalam audio telegramnya, bahwa kalau kita mau doa kita mau keajaiban kita cepat terwujud kita harus mendoakan orang lain karena ada doa malaikat di sana, itu betul. Tetapi ya kalau ada orang yang berhaji atau umroh kita minta doa, itu juga sangat dianjurkan dalam hadis ya. Rasulullah itu pernah bersabda kalau orang sedang berhaji itu seperti orang yang sedang jihad fisabilillah, dan ketika ada orang yang sedang umroh berarti dia itu adalah tamu-tamunya Allah gitu ya. Maka ketika orang yang sedang berhaji atau umroh, mereka akan mendatangi tempat-tempat mustajab doa ya, kayak Bunda Susan pekan tahun kemarin ya, Bunda Susan umroh mendatangi apa yang namanya multazam, kemudian ada yang mendatangi Raudhah gitu, Baitullah gitu kan. Nah, apa salahnya kita yang belum bisa menyampai ke sana gitu menitip doa kepada Bunda Susan, kan kayak gitu. Tidak ada larangannya Bunda Ainis ya. Jadi ini bukan suatu pilihan, dua-duanya sama bagusnya, antara minta didoakan sama mendoakan ya. Jadi sama-sama bagusnya gitu ya. Minta didoakan orang-orang yang
sedang berhaji atau orang-orang sedang berumroh, berarti kita sama seperti sedang duduk di sana gitu ya. Kan Bunda Susan wakilnya kita di sana gitu kan, Bunda Susan yang menyampaikan. Jadi kepanjangan lisannya kita yang jasad kita belum bisa sampai ke sana, tapi kan secara kuantumnya gitu kita sudah sampai di sana gitu lewat lisannya Bunda Susan gitu kan, ibaratnya seperti itu Bunda ini. Jadi tidak ada larangan bahwa kita minta doa ya, minta doanya itu kan beda, minta doa orang yang di Baitullah dengan minta doa saat sedang kondisi biasa-biasa aja, misalnya ya Bunda Susan sedang ada di Indonesia saat ini, kemudian kitanya nggak mau nge-zoom, kitanya nggak mau ikutan belajar, tapi di grup reguler gitu bilang, Bunda Susan, anak saya sedang sakit panas, tolong doakan. Nah, itu beda ya fungsinya dengan saat Bunda Susan sedang ada di Baitullah. Bunda Susan sedang ada di Rodoh gitu ya. Bunda Susan, anak saya sakit panas, saya nitip doa. Beda gitu. Jadi sangat-sangat diperbolehkan karena di sana ada tempat-tempat mustajab, beda dengan yang ada di Indonesia. Seperti itu Bunda Inis. Halo. Bunda Inis masih standby kah? Masih. Ya, seperti itu Bunda ya. Jadi boleh-boleh saja ya minta doa kepada orang yang pergi haji atau umrah gitu, dan kita mendoakan mereka itu juga sangat dianjurkan. Kemudian dari Bunda Yuyun Wahyuni, minta cara menarik piutang. Lagi Bunda. Ini udah sering saya jelaskan, tapi saya memaklumi ya, karena kan Bunda Yuyun kan baru gabung ya. Nah, ini keren sekali nih, Tage Piutang Power, LOP Tage Piutang. Siapa yang mau dijelaskan? Coba angkat tangannya berapa orang? Berapa orang yang mau dapat ilmu Tage Piutang? Ayo, coba angkat tangannya. Banyak Bunda. Siapa? Bunda Heni, Bunda Nur. Berapa orang? Kalau lebih dari 10 yang angkat tangan tak jelaskan. Kok pakai syarat sih Bunda? Iya, Masya Allah. Ya soalnya banyak gini, yang minta ilmu Tage Piutang. Iya silakan. Iya, karena kan dulu udah sering ya berkali-kali ya saya sampaikan. Tapi ya enggak apa-apa, mohon izinnya yang lama ya, yang udah gabung lama ini tak saya ulang. Ya mohon maklumnya karena kan banyak yang baru, dan juga kita harus positive thinking. Oh iya, saya mau ulang nih. Barangkali saya kemarin ada yang terlewat saat praktek. Nah, pertama ya saat mau menagih gitu ya. Lapangkan dada, jangan uring-uringan. Catat. Gimana sih? Nggak bayar-bayar tuh dasar. Gimana sih? Kok malahan plesir sih? Gimana malahan umroh? Dulu saya kayak gitu. Yang punya utang malah umroh sekeluarga. Kecewa kan? Makin nggak dapet gitu kan. Jadi lapangkan dada ya, biarkan aja mau keren kok malah umroh ya, oh dapat pahalanya saya gitu lah. Gitu ya. Oke, jadi lapangkan dada ya. Kemudian setelah itu siapkan nota-notanya kan, berapa sih ini jumlahnya gitu ya. Lalu untuk Bunda Yuyun atau teman-teman yang masih punya piutang, adakan untuk mengisi energi yang baik yang banyak. Nah saat tahajud tuh ya 3A kerjakan gitu kan. Ya tambah nilai baik yang banyak gitu. Misalnya sholawat munjiat itu tadi bisa baca ya, mau 11 kali ya, mau 17 kali gitu ya, usahakan angka ganjil. Untuk apa? Menciptakan energi tenang juga ya, ada di kuantum kita gitu ya. Nah setelah itu LOP kan gitu teman-teman ya. Di LOP-nya apa nih? Buat videonya orang itu uangnya banyak, di rekeningnya muncul berapa tuh ya, rekeningnya ada uangnya, di tasnya ada uangnya, di tenteng gitu kan. Kemudian di lacinya, di lemarinya, pokoknya doain uangnya banyak orang itu, doakan. Nah ini tantangannya di sini biasanya ya, yang ngapain dia belum bayar sama saya kok saya doain dia kayak gitu kan. Ini memang tidak mudah, tetapi orang mana rezeki karena mau ajaib ya kayak gitu memang urutannya ya. Jadi doakan orang itu uangnya banyak. Lalu setelah itu, ini udah di LOP ya, setelah itu besok harinya kita WA. Kan sekarang musimnya WA ya, kalau zaman dulu BBM kalau saya ya. Kemudian SMS kalau zaman dulu. Ini zaman dulu saya jahiliyah gitu ya, banyak tagihan-tagihan. Sekarang alhamdulillah say goodbye gitu ya. Udah ada saya transaksi misalnya utang yang sampai piutang yang berlapis-lapis kayak gitu udah ada, karena dengan teknik ini ya alhamdulillah semuanya tertib, semuanya baik ya dengan cara kayak gini ya. Nah setelah itu tadi didoakan ya, besoknya di WA gitu kabarin
Jadi Riyadhah untuk ngisi energi sama LOP beliaunya itu kurang lebih ya sekitar 4 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya udah tuh ngisi energi terus buat videonya gitu. Biar apa nih, jangan ada sampah, jangan ada perisai di sini mau nagih tapi di sini kok kecewa, dongkol, marah-marah gitu kan. Nanti yang terjadi ucapan kita tidak sampai gitu kan. Nah, setelah di WA, mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak, ya mohon maaf, ini Bapak tagihannya sekian, gitu kan. Nah, kapan untuk bisa ada cicilan? Itu kalau saya, ya, kapan ada setoran, gitu. Ya, kita kan nggak langsung, kapan ada pelunasan, ya, dia takut kan. Kita ngomong aja pertama, kapan ada setoran, kapan ada cicilan, gitu kan. Tapi siap-siap, teman-teman, apabila tidak dijawab, siap-siapnya. Jangan kemudian nanti dibel-bel, kemudian nanti juga dimarah-marahin. Itu dia nanti akan blokir teman-teman. Siap-siap dulu. Oh misalnya kok enggak jawab, nggak apa-apa. Saya doakan, saya kirimkan Al-Fatihah, saya kirimkan sholawat gitu. Ya. Oke, misalnya dijawab, Alhamdulillah. Oh, Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah. Baik kabarnya. Oh ya Ibu bisa datang besok. Nah catat gitu ya misalnya jawab besok jam berapa gitu. Harus jamnya harus tahu karena orang yang biasanya maaf tidak tepat dalam janji, kalau tidak tahu jamnya ke rumah itu jenengan semua di PHP bisa jadi. Nanti ngomongnya gini, ya kan saya tidak tahu jenengan datang jam berapa gitu. Alasan tuh ada aja. Ya, jadi jamnya harus tepat. Besok jam berapa? Di mana kayak gitu. Kalau misalnya dia di rumah, punya toko. Jadi di mana gitu. Kalau saya, misalnya itu dulu ya, Bapak Ibu guru ya berarti, oh besok jam berapa Pak? Gitu. Jam berapa Ibu? Jam istirahat pertama atau istirahat kedua? Kayak gitu saya. Nah kemudian misalnya jam 1 aja, jam 1 itu di rumah apa di sekolahan Pak? Jelas gitu kan. Kemudian tepat jamnya, tepat harinya, jangan mundur, itu untuk datang. Dicatat, ada catatan. Jam sekian saya harus nagih ke si A, ke Bapak B, ke Bapak C gitu. Catat semuanya. Dan jangan sampai ada lewat hari karena akan ada alasan. Nah setelah itu datang. Siap-siap Assalamualaikum gitu kan. Insya Allah bayar. Alhamdulillah ya. Ini kalau bayar ya, LOP-nya berhasil. Nah kalau yang belum berhasil nih misalnya di WA nggak bales gitu kan. Nggak bales nih ya. Ibu atau bapak tetap datang ke rumahnya. Kalau saya kayak gitu, kok belum balas? Datang ke rumahnya, ada apa nih gitu kan? Tapi kan tetap senyum gitu kan? Ada apa nih gitu kan? Tapi silaturahmi nih niatnya udah pasang lapang nih. Tidak, saya mau makin mau nagih jangan gitu kan? Udah mau silaturahmi gitu kan? Nah setelah itu Assalamualaikum. Oh Bunda Susan, iya Bu gitu. Bu mohon maaf Bu, saya mampir tadi gitu kan. Nah setelah itu bla 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 bla, kenapa Ibu enggak jawab WA saya gitu kan. Nah setelah itu kita bicara gitu. Beliaunya mungkin mengatakan, saya belum ada, saya ini, saya itu. Nah kita cari solusi ya. Kita cari solusi. Misalnya seperti ini, mohon maaf Bapak atau Ibu, gimana kalau awal bulan. Nah kayak gitu Bunda ya. Gimana kalau awal bulan. Kalau misalnya iya catat tanggalnya, misalnya belum ya, alasan nih kesana kesini alasan, ya sudah kita pulang aja dulu gitu kan. Nah ikhtiar lagi seperti itu, nanti datang lagi gitu kan sampai 3 kali. Kalau 3 kali belum berhasil, mohon maaf teman-teman, selesai hening dulu nih ya. Tambah lagi energi baiknya, tambah lagi LOP-nya. Yakin teman-teman LOP-nya akan sampai. Nggak usah nagih dulu, nanti akan datang ke rumah jenengan. Akan datang karena saya berkali-kali kayak gitu. Jadi setelah 3 kali kayak gitu ya, nggak usah datangin lagi, belum bayar gitu kan. Udah kita ngerjakan yang lain, enjoy aja kayak gitu. Ya nggak usah marah-marah. Nah setelah itu kita misalnya orangnya datang, kita maunya tunggu. Ada yang dengan saya itu sampai 5 tahun ya datang orangnya. Udah saya ternyata masih ada kekurangan sama Bunda ya gitu kan. Ingat jumlahnya sekian. Alhamdulillah Mas kok jenengan hadir Mas. Iya Bu, karena kan Ibu kok kayak wajahnya di sini terus gitu. Katanya wajah saya di depan terus gitu kan. Nyetrum kali ya LOP-nya saya ya sampai ke sana gitu kan. Mungkin lewat mimpi lah ya, atau mungkin lewat bayangan tadi kayak gitu Bapak Ibu. Nah pernah nih teman-teman, ini ada tekniknya ya. Ada tekniknya juga.
Waktu itu saya datang ke rumahnya, tak foto rumahnya, tak foto dalamnya, dari luar tak foto juga, rumahnya tak ajak bicara, gitu. Assalamualaikum rumah, ini dari kuantum ya. Assalamualaikum rumah, kamu kan makhluknya Allah, gitu. Saya juga makhluknya Allah. Nah, penghuni yang ada di dalam rumah kamu, di dalam ruangan kamu itu makhluk Allah, gitu kan. Masih ada tuh tanggung jawabnya ke saya, tolong ya dengungkan gitu. Dengungkan, bunda susah, bunda susah, bunda susah, nagih kayak gitu kan. Bayar hutangnya, bayar amanahnya. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Dengan cicilan, memang dengan cicilan. Alhamdulillah selesai. Ya waktu itu ditagih karyawan enggak dapat ya, sekitar waktu itu ya jumlahnya hanya 12 juta sekian gitu ya. Tapi kan karena masih tahun istilahnya sudah berapa ini puluh tahun ya, itu kan jumlah yang banyak. Selesai Bapak Ibu, dicicil 500 tapi enggak pakai lama, setelah ada uang itu kemudian bayar. Nah itu tekniknya ya teman-teman ya. Terakhirnya bila misalnya tidak dibayar, itu teman-teman semua ikhlaskan. Mungkin nah teman-teman ambil aja ibrohnya, saya kurang sedekah gitu. Kalau enggak dibayar, harus jaga energi bahagia gitu. Tapi itu presentasinya udah sedikit teman-teman, tinggal 5% mungkin, apa 7% gitu. Karena udah ada LOP tadi kan, ya, ada gua keajaiban juga gitu kan. Nah akhirnya presentasi nggak ditagih itu sedikit gitu kan, ya. Lalu setelah ini tidak dibayar gitu ya, teman-teman semua mengambil langkah bijak. Langkah bijaknya bagaimana? Misalnya ya ada orang yang datang minta tolong, minta maaf ya, minta utang gitu ya, minta utangan gitu. Nah ini tentang apa dulu gitu ya, misalnya tentang untuk usaha gitu kan ya. Kalau saya kan misalnya sekarang ini yang memang ada utang itu kan karena mohon maaf ada buku yang di koperasi, jadi bukan perorangan, itu saya berikan, dan di koperasinya itu petugasnya memang amanah-amanah, yaitu saya berikan. Tetapi kalau untuk kegiatan pribadi, mohon maaf, ini ilmunya dari Pak Nas juga, mending dikasih sumbangan seikhlasnya berapa gitu ya. Katakan seperti ini, jangan ngomong kayak gini, saya ndak ada uang Bu, nanti ndak ada uang, bener, jangan bilang bahwa saya ndak punya uang, jangan ya. Tetapi katakan seperti ini, mohon maaf Ibu, saya belum ada budget ke arah itu, tapi saya ada budget, maaf ini ada sedikit untuk oleh-oleh adik ya gitu. Jadi dikasih ya, mau berapa, selembar 2 lembar gitu ya, yang biru atau yang pink. Nah dikasih amplop kemudian kasihkan, itu lebih lapang, itu lebih insya Allah berpahala daripada memberikan ya tetapi menjadi beban gitu. Itu ya teman-teman semua ya. Dan itu menjadikan teman-teman nanti tersaring dalam memberikan, ada piutang-piutangnya. Nah ini kurang lebihnya, silakan diterapkan di tempat teman-teman semua masing-masing seperti apa. Mungkin tidak seperti ini karena kan kasusnya beda-beda ya. Kalau di saya kasusnya memang beda ya, antara yang di sekolahan, mungkin ada yang di tetangga, ada yang di teman, ada yang kemudian juga tetangga jauh gitu ya, yang memang untuk modal dan lain-lain. Nah untuk modal usaha itu saya no, silakan ke lembaga. Kalau untuk modal usaha itu udah ilmunya dari Pak Nas, saya tidak ada budget ke sana, silakan ke lembaga. Atau misalnya mohon maaf, misalnya ya orangnya itu rekodnya memang tidak baik, kemudian dia mikir gini, saya mau pinjam ke Bunda Susan biar lebih aman, saya pinjamnya adalah untuk beli motor gitu. Karena apa, kalau saya pakai lembaga nanti misalnya saya tidak bayar atau tidak cicil dan lain-lain malah diambil. Dengan Bunda Susan kan enak. Itu saya sarankan ke lembaga. Tapi kalau misalnya orangnya baik ya bisa gitu. Jadi tidak seluruhnya juga sih gitu ya. Saya ada saudara atau teman memang yang amanah orangnya, itu juga saya berikan gitu. Ada teman SMP ya yang memang baik. Jadi kalau tanggal sekian bayar, bener-bener bayar kayak gitu. Itu saya acungi jempol. Itu teman saya dulu di SMP sama SMA, alhamdulillah amanah. Dan sampai sekarang baik, yuk tak kasih pinjaman. Jadi tidak semua ya teman-teman ya, untuk yang tidak kasih pinjaman nanti teman-teman yang menyaring gitu ya. Nah misalnya ada orang yang
Bu, ini sertifikatnya ya jaminan dan lain-lain. Nanti kebanyakan sertifikat teman-teman di tempat saya juga ya BPKB sertifikat tuh banyak sekali kayak gitu pada ninggalin. Ya kan enggak jadi uang gitu kan ya, dan juga jadi beban itu di situ gitu ya. Ini kurang lebihnya ya teman-teman semua langkah-langkahnya. Nah, ada yang ditanyakan lagi enggak? Sudah jelas belum? Bunda izin nggak? Ya, Bun tambahan boleh? boleh. Gini, ini pada tahun 2019 saat COVID, aku kan nggak kerja WFH berarti kan ya. Aku jualan dikelola oleh teman gitu. Masih banyak sih ya uangnya tuh. Jadi aku pernah barang nggak kan berupa pakaian gitu kan ya. Jadi sisanya tuh uang udah aku tagih, uang barang nggak kembali, uang nggak kembali. Beberapa kali kan aku tagih ke sana tuh nggak ngasih ya. Pada tahun 2021 saya kebetulan anak saya nikah ya. Saya bilang saya minta 1 karung aja disumbang beras gitu kan dari uang itu. Mintanya sih 3 karung ya Bun ya. Dia malah bicara gini, ya udah kalau begitu nggak usah gini. Itu kan hak saya, maksudnya nggak usah berupa uang dah, biarin beras aja gitu kan, uang saya di dia. Nah setelah itu saya tagih ke sana terakhir 2 tahun yang lalu ya hampir 2 tahun yang lalu ya. Malah marah, ngajak berantem gitu, malah nggak ngajak ngomong gimana. Nah itu bagaimana Bun, aku gitu belum pernah aku kata suami gini, udah biarin aja lah, kalau dia memang nggak mau bayar yang nggak usah dia. Nah itu bagaimana Bun, sementara aku kadang-kadang kan kita butuh ya Bun, pengen gitu ke sana. Itu gimana caranya Bun untuk ininya, tapi belum aku ROP kan, belum aku garpu lain belum gitu. Oke. Ya, mau jawaban Bunda ini? Yang gini Bun, yang kedua adik juga ya, di adik. Jadi kebetulan memang saat tahun 2011 itu aku Persoalannya banyak. Satu belum dijawab. Iya, silakan. pinjam ke bank, cuman uangnya bukan buat aku ya. Nah sementara aku ke bank udah lunas, tapi adik itu masih banyak. Nah tapi dia maksudnya gini loh Bun, dia memang pengen bayar, cuman dia keadaannya lagi, usahanya lagi gimana. Terus aku bilang begini, ya udah kalau kamu punya ya cicil bayar, seandainya aku nggak ada gitu, ya udah ingatlah anak aku, ya ingat sama anak aku gitu. Itu gimana ya Bun? Sementara kan hutang itu harus oke. Iya, Iya, yang mana harus. dulu Bun? Yang dijawab yang mana dulu? Karena ini rumit Bunda. Kalau tak jawab dua-duanya Bunda tidak jelas. Yang nggak ditemukan, teman itu ngemusuhin aku gitu Bun, jadi aku juga malas datangnya. Itu bagaimana kalau kita mencoba untuk datang kembali mengingatkan gitu? Ya, Bunda yang pertama dulu ya, yang udah bertahun-tahun gitu kan, ya, ada join usaha, tapi ternyata nggak mau tahu gitu Bunda ya. Yang itu dulu ya saya jawab ya. Oke, Bunda sekarang ini berbahagialah, gitu Bunda, berbahagialah. Karena apa? Dikasih cermin, gitu. Orang kan kalau dikasih cermin seneng ya Pak. Kalau nggak punya cermin malah minta gitu ya. Nah sekarang dikasih cermin Bunda. Cerminnya untuk apa? Untuk Bunda memperbaiki diri gitu ya. Oke, maksudnya gimana Bunda? Wong saya dikajak kayak gitu kok, saya kok malah harus bercermin. Bunda, kalau Bunda mohon maaf ya, mau marah-marah, mau minta-minta kayak gitu, Bunda semakin bubur Bunda. Jadi kata suami, ya biarin aja, memang bener gitu. Tapi ndak usah kayak gini, ya biarin aja, biar dosanya ke dia, ndak boleh gitu ya. Jadi biarkan memang TSL, lalu sudah dalam batin doakan kayak gitu Bunda. Doakan, karena apa? Pertama, kenapa saat itu Bunda ketemu dengan orang yang seperti itu? Ya, berarti orang yang ndak amanah. Karena di dalam diri Bunda, energinya itu juga ada yang sejenis dengan dia gitu Bunda. Kan energi itu yang selaras mendekat Bunda. Jadi akhirnya itu tadi cermin gitu Bunda. Saat Bunda di sini ada nyala, ada luka batin, ketemunya dengan orang yang memang membuat makin luka kayak gitu Bunda. Akhirnya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang salah itu saya, bukan dia gitu Bunda. Yang salah saya karena saya sendiri yang menariknya gitu Bun. Maka TSL Bunda, kalau Bunda itu bisa menerimanya keadaan ini, Bunda akan diganti Bun, bener. Diganti Bun berlipat-lipat itu Bunda. Yang dipinjam sama beliau berapa itu nanti akan diganti. Saya ketemu pelajaran ini itu juga saya dapat dari guru di Semarang ya, guru metafisik Pak Hermanto. Itu mengatakan gini waktu itu ya. Itu kan saya minjemin dengan seseorang sekitar 22 juta.
itu sama sekali tidak kembali bunda. Lalu saya curhat, Om Her, aku gimana caranya ya? Ya udah toh kamu ikhlaskan aja gitu. Kalau ikhlas nanti aku akan dapat ganti banyak kayak gitu. Ih kok gimana diikhlaskan sih kayak gitu kan akunya malah balik kayak gitu. Tapi iya juga sih kalau saya bolak-balik WA waktu itu kan BBM ya, bolak-balik SMS BBM tidak dibalas juga, aku kan kesel gitu kan. Aku habis waktunya tuh kayak gitu. Kemudian bolak-balik ke rumahnya juga orangnya nutup terus pintunya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya sampai sekarang itu saya TSL bunda, dan benar diganti berlipat-lipat karena di sana bisa jadi saya ada kurang sedekah, udah itu berarti sedekah saya kayak gitu bunda. Nah sedekahnya banyak banget kan sampai 22 juta gitu kan, bahagia kan, alhamdulillah saya udah sedekah kayak gitu kan. Ya ternyata benar diganti dari arah lain bunda. Saat kita udah rilis lapang dadanya gitu ya, karena apa, sudah memaafkan, teringat wajahnya aja sudah, ya biarin aja wong itu kan nilai baik saya kayak gitu. Saat kemudian dia melakukan hal tidak baik kok kita itu terasa sakit bunda rasanya kan sakit. Nah itu nanti memanggil ada kesakitan kembali, persoalan lagi itu datang. Nah contohnya apa, bunda kan belum memaafkan orang yang tadi ya, yang apa namanya usaha bareng itu kan, yang terjadi akhirnya menarik peristiwa selaras ya, peristiwa mengesalkan terjadi pada adik kayak gitu bun. Ini ada kaitannya bun, nanti terjadi terus ada kayak remedi lagi selama bunda belum menerima keadaan, belum menerima tumbukan, itu bunda akan terus ada diuji lagi gitu bunda. Karena sebenarnya di dalam diri bunda itu ada ruh yang bercahaya itu mau keluar. Nah saat mau keluar ini kan diberikan ada ujian tuh oleh Allah dengan dihadirkan ada persoalan, tapi bunda kayak bentengi terus di ini apa, dibentengin tuh cahayanya dengan apa, dengan kekesalan, kemarahan, tidak memaafkan kayak gitu bun. Akhirnya ketutup lagi. Nah dia akan datang, semakin bunda tidak memaafkan semakin datang terus menerus bunda. Maka sekarang ini jawabannya simpel ya, yang dua persoalan bunda ya. Sekarang terima keadaan, senyum, keren, alhamdulillah. Ya Allah terima kasih engkau hadirkan cermin untuk aku memperbaiki diri. Lalu bunda hati-hati berikutnya, saat nanti akan kerjasama, saat nanti akan bunda memberikan pinjaman, memberikan bantuan kepada siapa, bunda hati-hati. Kalau kepada adik mending memberikan ada pemberian aja. Misalnya kayak gini ya, adik mau buat usaha, saya butuh 5 juta kak gitu ya misalnya. Nah bunda bantu aja, misalnya bantu 1,5 juta apa 2 juta. Ya adik kan mau usaha ikhtiar ya, yang 3,5 juta ikhtiar ya, yang 2 jutanya, yang 3 jutanya gitu bunda. Jadi sambil mendidik kayak gitu. Nah hati-hati berikutnya gitu ya bunda ya. Kalau dengan adik bunda, kalau Ya. dengan adik itu nilainya banyak karena gini, saat itu kan aku jujur ya, tahun berapa tuh aku mengajukan pinjaman ke BJB dengan menggadaikan SK saya gitu. Kata orang tua tuh kan gini, udah tolongin lah, nanti mungkin apa dia top up, atau katanya mungkin kalau dia nggak kebayar saya kasihlah jaminan buat kamu. Kata suami gini, janganlah sama orang tua, jangan minta-minta begitu, malu, biarin aja rezeki dari mana aja. Adik saya itu kan memang bergerak di bidang travel umroh begitu bun, selalu ada masalah dari tahun berapa gitu. Memang dia pernah sesempat mengembalikan saya itu hampir 40 juta ya. Cuma nilai uang saya tuh banyak banget gitu bun. Jadi gini, ya nggak tahu lah, dia tuh mengalami keterpurukan terus ya. Cuman aku ya begitu, untuk ke adik itu kan banyak pun jumlahnya. Ya udahlah kalau memang kamu punya sok cicil. Kalau nggak ada gimana, namanya dia nggak mampu ya bun. Ya alhamdulillah sih ke banknya udah lunas gitu bun, karena itu terjadi tahun 2011 sampai 8 tahun lah jaraknya itu. Jadi aku gaji aku dipotong terus gitu. Oke bunda. Bunda ini kan tentang rasa. Kalau tentang cerita banyak sekali bunda, nanti tidak selesai-selesai gitu ya. Tentang rasa bunda. Nah bunda mau ajaib apa tidak bunda? Mau ajaib apa tidak selanjutnya? Kalau mau ajaib berarti rasa bunda sekarang ini harus diterima bunda. Apapun ceritanya itu ya, apapun ceritanya, misalnya teman yang mengkhianati, adik yang mem-PHP, adik yang kemudian tidak mengembalikan, itu kan cerita-cerita masa lalu. Nah kalau bunda munculkan lagi, mau kapan ajaibnya bunda gitu ya. Yang terpenting sekarang rasa bunda itu untuk bisa
bisa segera selesai gitu Bunda. Dengan apa? Menerima ini ilmunya memang seperti itu. Kalau misalnya ditolak lagi, tidak mau menerima gitu ya, tidak mau memasukkan hikmah itu, ya nanti akhirnya mental terus hikmahnya Bunda. Sip ya. Yang penting ini soal rasa Bunda. Kalau ceritanya tuh aneka rupa. Tinggal rasa Bunda menyalaknya ya, menyalaknya nih menyalak marah gitu ya, menyalak kecewa. Itu mau dipadamkan apa tidak? Kalau mau dipadamkan berarti terima keterangan dari saya. Iya Bunda, alhamdulillah saya akan praktekkan. Nah tinggal praktekkan gitu Bunda ya. Jadi untuk apa ilmu MR dipelajari teman-teman? Untuk apa ilmu MR dipelajari? Untuk apa teman-teman? Dipraktekkan. Siap praktek teman-teman? Siap, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada jurus jitu teman-teman. Saya paling mudah memaafkan orang ya dengan apa? Jurus cermin ajaib itu. Mohon maaf Bunda ini ya, Bunda ini kan 40 juta, membayangkan itu uang besar. Akhirnya Allahnya kecil. 40 juta ya dibanding tadi saya udah ngomong 21 miliar panas. Besar mata kan gitu, ya kan? Bunda 40 juta, saya tidak mengecilkan uang Bunda loh yang 40 ya. Nah, Pak Nas 21 juta dikejar-kejar debt collector. Saya di PHP orang 1,7 gitu. M loh Bunda. Bukan 1,7 juta, M gitu kan. Ya, besar mana kayak gitu kan. Nah, Bunda Susan juga bisa, ya saya harus bisa gitu Bunda ini. Kayak gitu Bun. Tertantangnya jangan dimasukkan terus nominalnya 40, 40, 40. Ya semakin ketemu lagi tuh nanti Bunda akan ketemu lagi orang yang akan mem-PHP Bunda, akan maaf ya menipu Bunda, membuat Bunda kesal, itu akan datang terus. Selama Bunda tidak mau memadamkan bara api kekesalan di dalam diri Bunda. Sip ya? Oke ya. Tadi terapinya sebenarnya Bunda harus di egonya itu dikeluarkan Bun. Ditaruh ada di awan. Itu namanya ego Bunda. Ya, ego apa? Ego merasa jadi korban. Korban dari seseorang yang telah tidak amanah dengan modal yang sudah saya tanam. Satu. Kemudian aku menjadi korban adik saya yang mau ya usaha bla 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 40 juta enggak kembali kayak gitu Bunda. Itu merasa jadi korban namanya ego. Sip ya, itu harus dilepas karena menyiksa Bunda. Harus dilepas. Rezeki Allah luas Bunda, tidak hanya 40 juta. Bunda akan diganti 400 juta. Mau Bunda? Mau enggak? Mau banget. Mau banget. Kalau mau, ayo maafin. Lepaskan tuh kemarahannya biar mengalir ya, biar flowing, biar mengalir. Kemana nih kembali ke penciptanya? Jangan ada di sini. Lepaskan. Gitu ya Bunda ini ya. I love you. Sip. Ya, oke. Sudah selesai? Ya, alhamdulillah, sudah tidak ada pertanyaan. Ya. Ya, Bunda ini sudah bahagia Bunda ini ya. Nanti kalau ada kurang-kurang kita japrian aja ya Bunda ya nanti ya supaya tidak terlalu panjang ceritanya dan mungkin teman-teman yang lain istirahat juga gitu ya, Bunda ya. Kita bersambung ya. Besok malam ada kelas bukan terapi teras RFFLOP ya, RFFLOP yaitu nanti akan membahas bagaimana cara mengaktifasi pikiran bawah sadar. Nah, ini lanjutannya nih dari malam hari ini ya. Teman-teman di sini rata-rata sudah gabung di RFFLOP. Nah, lanjut sambung belajarnya besok malam di kelas privat RFFLOP ya. Jadi nanti biar teman-teman setelah melepaskan yang namanya luka batin, ego, marah, dendam, benci, kecewa dan lain sebagainya. Besok malam kita akan melakukan riadoh bareng-bareng ya, membaca Al-Waqiah ya, banyak banget nanti ya fungsinya, yaitu satu sama terhubung dengan kelas terapi ini ya, karena saling melengkapi. Ibaratnya sandal dengan sandal ada pasangannya gitu, kiri dan kanan ya, kelas RFFLOP dengan terapi sadar nafas ini. Jadi terapi sadar nafas ini membersihkan apa-apa yang tidak bersih di dalam jiwa kita, sampah-sampah batin ya, sampah-sampah luka, kecewa, masa lalu dan lain sebagainya, kita bersihkan pada malam hari ini. Nah besok kita raih energi positifnya lewat amalan Al-Waqiahnya, riadohnya ya, ayasfinya dan lain sebagainya. Ada air terapi doanya gitu ya, itu di kelas privat RFFLOP. Jadi tetap nyambung, klop, satu sama terhubung gitu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah selesai kita melakukan terapi sadar nafas sampai jam 22.56 ya. Sudah banyak yang pamit gitu Bunda Susan, hampir separuh gitu karena separuh ada kegiatan. Iya.
Tidak Ya. apa-apa ya, mudah-mudahan kita semuanya dan teman-teman yang standby dari awal sampai akhir, termasuk orang-orang yang istiqomah dan mendapatkan kemudahan, mendapatkan keajaiban. Kabul semua hajat Amin, hidupnya. amin, amin, Amin ya amin. Rabbal Alamin. Ya, Ya. sekarang kita sama-sama dengarkan closing dari Bunda Susan dan Ya, sekaligus closing doa saya, untuk ya, masyarakat. ya, terima kasih. Closing saya masih Silakan Bunda. Oke, ya, closing saya masih berkenaan yang Bunda ini mungkin juga ada terkait dengan persoalan yang ada di teman-teman yang mungkin ndak terucap ya atau ndak sempat ditanyakan di sini. Jadi untuk keterangan ada di bawah kuantum. Jadi tadi ya cermin ajaib gitu ya. Kemudian juga bisa memaafkan dengan mudah. Itu tuh kan memang dalam banget ya. Ndak sekedar ada ucapan kayak gini. Jadi saya sarankan ya Bunda ini dan teman-teman yang lain tekun di dalam RFFLOP dan tekun di terapi syukur karena itu untuk menyentuh bawah sadar, untuk menyentuh agar keterangan-keterangan dari magnet rezeki yang berupa misalnya ya ada jurus spiritual meter ya, kemudian ada jurus lagi untuk RFF, jurus lagi untuk bisa memaafkan, untuk bisa menampilkan cermin ajaib. Itu kalau masih pakai logika gitu ya, itu memang tidak mudah. Ya ngapain ya, masa aku harus memaafkan mereka kayak gitu kan. Nah, maka memang harus masuk benar-benar ya ada di kelas terapi. Nah, masuknya bagaimana? Sekarang udah masuk Bunda. Masuknya itu setiap pertemuan itu harus siap di awal sampai akhir. Jangan cuma dipilih-pilih judul gitu. Ya, jangan kemudian maaf ya, saya kan ini Bunda, saya kan itu Bunda, saya kan ada ini ada itu. Oke, semua alasan benar, semua alasan benar. Tetapi yang paling tepat adalah cari cara. Mau ajaib apa tidak? Ini cara tercepat teman-teman. Cara tercepat yaitu untuk bisa menyentuh bawah sadar. Besok saya sampaikan ada 5 langkah. Di antaranya adalah kita untuk bisa releasing seperti ini, masuk gua keajaiban itu rutin teman-teman. Kalau ndak rutin ndak bisa menyentuh bawah sadar, ndak ajaib-ajaib teman-teman. Itu bukan ancaman, tapi memang kayak gitu hukumnya, sudah seperti itu. Harus ada repetisi yang istiqomah. Nah, tadi kan Bunda ini kan saya baru kali ini Bunda, alhamdulillah kemarin belum sempat bla 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 itu. Makanya memang belum paham dalam prakteknya. Nah, teman-teman semua Bunda ini semua pengen paham ya dalam prakteknya. Ayo rutinkan teman-teman. Nggak pakai lama, itu 2 bulan saja atau 3 bulan saja ya. 2 kelas ini diikuti benar-benar dari awal sampai akhir itu akan paham. Oh ini ya peta keajaibanku. Oh ini ya peta perjalananku. Seperti itu Bunda. Ya, jadi kalau misalnya ndak ikut rutin, kemudian pada saat tidak mudahnya ketumbuknya konsultasi seperti ini, memang ndak mudah dipahami, Bunda, Ayah, ya. Jadi kita harus rutinkan nanti mudah paham. Saya banyak contoh kok teman-teman yang tidak mudah, banyak contoh, ya yang di offline itu Bunda Tuni, ya ada tinggalan. Nah, kalau Bunda Heni kan di PHP gitu ya. Kalau beliau memang ditinggalin gitu. Ditinggalin apa? Amanah sebesar berapa? 1,3 miliar disuruh lunasin gitu. Bisa karena beliau tekun offline online. Kemudian juga berangkat terus di SMR, THMR, di Insan Mulia berangkat terus. Kemudian di RFFLOP tidak pernah ikut terus. Akhirnya paham dan kemudian sekarang bertubi-tubi keajaibannya. Sudah lunas amanahnya hanya 8 bulan saja, 1,3 udah selesai. Bahkan sekarang tambah usaha, anaknya juga usahanya makin marak, kemudian berbakti kepada beliau, ngasih amplop, ngasih uang, ngasih jatah bulanan dan lain-lain. Banyak sekali keajaibannya. Sekarang tampil muda, bener-bener. Kalau berangkat ngaji itu udah kinyis-kinyis kayak muda banget kayak gitu. Ya Allah Bunda Tuni sekarang cantik banget kayak gitu. Tuh penampilannya itu menjadi berbeda gitu ya, karena energi di dalam dada, di dalam dirinya itu berbeda gitu ya. Nah, saya doakan Bunda Heni dan teman-teman semua juga seperti itu ya. Saya tidak menyanjung seseorang dan lain, bukan. Ini kan karena kita harus ambil ibrohnya, lihat contohnya agar teman-teman terinspirasi gitu ya. Ketekunannya memang seperti ini kayak ndak mudah gitu, tetapi kalau sudah bisa melewatinya gitu ya, maksudnya gimana? Melewatinya itu adalah masa-masa kritisisasi ya. Ngapain kok kayak gitu, duduk kayak gitu lama-lama kayak gitu kan, aku capek, aku ngantuk kayak gitu kan. Ini kan kritis dari logika kita. Tapi kalau udah bisa melewatinya gitu, nanti teman-teman semua saat ndak hadir itu kayak ada yang hilang teman-teman.
ih makanan apa ya kok saya belum dapat, oh ternyata saya izin tuh ndak ikut Zoom, oh saya izin tuh saya ndak ikut ada terapi, ndak ikut al-waqiah gitu teman-teman. Kalau teman-teman semua sudah merasa kehilangan sebuah amalan yang sudah dirutinkan, keajaiban sudah OTW teman-teman. Tinggal teman-teman sudah berasa kayak gitu belum? Ya gitu ya, kalau belum raih rasa itu ya, rasa kehilangan saat tertinggal amalan itu ya, sip, oke. Berarti itu sudah nagih gitu ya, nagih sudah nikmat makanan kuantumnya, itu akan cepat datang keajaibannya, diganti tuh kemarin yang hilang gitu ya, diganti teman-teman, bener sip ya bunda ini ya takut, oke. Di 2 kelas ya, di 2 kelas hadir terus dengan semangat, yakin bunda diganti bunda. Bunda lebih bahagia, lebih ajaib, lebih muda lagi, lebih sehat, suami makin sayang, anak-anak makin sayang, uangnya tumpah ruah berdatangan, lacinya penuh, dompetnya penuh, rekeningnya penuh. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Demikian teman-teman semua, mohon maafnya mungkin saya berapi-api di dalam menjelaskan tentang kuantum dan lain-lain. Saya dan juga Bunda Vita mohon maaf lahir batin teman-teman semua ya. Dan apabila ada baiknya semua dari Allah, apabila saya ucapannya tidak tepat, mimik wajah saya kurang menyenangkan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Setelah kita saling memaafkan teman-teman, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah ampuni diri kita semua dan kita menjadi orang yang makin menghujam jiwa.